Santapan Harian Senin 12 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayat 10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk memahami dan melakukan sabda-Mu. Di dalam Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 10 ayat 1-10. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sahabat Santapan Harian, kematian Raja Uzia membuat keadaan Yehuda tidak kondusif. Umat hanyut dalam ritual penyembahan berhala. Perilaku mereka menyimpang dan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Walaupun keadaan Yehuda sudah tidak seperti yang Tuhan harapkan, ternyata ia tidak tinggal diam. Setelah rentetan berita penghukuman, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Ia memberi mereka pengharapan dengan mengutus seorang nabi. Nabi ini menjadi juru bicara Tuhan dalam menyampaikan pesannya kepada umat. Ketika Tuhan hendak mengutus nabinya, terlebih dahulu ia mempersiapkan nabi itu agar layak menjadi alat bagi kemuliaannya. Pertama, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini perjumpaan supranatural yang tidak biasa. Aku melihat Tuhan. Ia berjumpa dengan pribadi yang maha dahsyat. Perjumpaan ini meneguhkan pengutusannya. Kedua, Yesaya mengalami proses pengudusan. Perjumpaan dengan Tuhan ini membuat Yesaya menyadari dirinya dan bangsanya yang berdosa. Namun Tuhan menguduskannya agar layak menjadi alatnya. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketiga, Yesaya menyambut panggilan sebagai utusan. Ia memberi diri menjadi alat Tuhan dan siap menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Katanya, Ini aku, utuslah aku. Keempat, Yesaya mendapat tuntunan untuk melaksanakan tugas. Sebagai utusan, Yesaya tidak boleh memiliki rencana pribadi. Apa yang dikerjakannya semata-mata hanya kehendak dari yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Pergilah
dan katakanlah kepada bangsa ini, merupakan penegasan bahwa Yesaya harus bertindak sesuai arahan Tuhan. Menjadi utusan Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa menjaga panggilan dan kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Dengan mengalami berbagai pengalaman rohani, kita akan dimampukan untuk terus mengikuti tuntunannya. Mari kita berdoa. Kami siap menjadi saksi-Mu. Utuslah kami di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.